Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ganteng banget. Oke, Mas Dwi sendirian atau gimana? Yang lain belum join kayaknya, Pak. Oke, kita tunggu dulu apa gimana? Sebentar ya. Bisa tolong dicolek lagi nggak? Ini Pawan Sumarna ya? Mana? Itu di Pawan. Ya, login wifi itu gimana? Direktur gitu. Suaranya Pak Indra kenceng banget itu. Pak Indra habis sarapan ini orang buaya. Mas Dwi, kira-kira kita perlu nunggu tim dev atau bisa langsung aja? Kalau mau langsung juga nggak apa-apa sih, Pak. Masalah ya. Takutnya ini bapak-bapak ini kan mereka orang sibuk semua nih, beliau-beliau ini. Oke, bapak-bapak dari Pointstar mungkin nggak apa-apa, kita lanjut aja. Oke. Selamat pagi Pak Iwan dan timnya. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan Pak, saya Hamzah yang handle tiket Bapak. Di sini juga ada tim dari Pointstar yang lain. Ada Pak Eko, ada Pak Rahmat, Pak Andro, dan Pak Rifali. Mungkin sebelumnya Pak, kan saya udah ngasih artikel tuh di tiket mojonya, di tiket kemarin ya. SMTP, mengenai SMTP, udah Bapak coba baca-baca atau lihat belum ya? Sorry, kemarin laptop saya mati dan chargernya di kantornya saya baru banget datang. Oh ya. Kalau gitu mungkin boleh dijelaskan aja sih Pak, kebutuhan SMTP yang dibutuhin itu seperti apa gitu, mau mengirimnya itu dari aplikasi kah atau apa? Mungkin Mas Dwi bisa jelasin kondisi yang kita hadapin kemarin tuh kayak gimana. Oke, jadi suara saya jelas nggak, Pak? Jelas Pak. Oke, jadi kalau di toko perhutani itu kebutuhan SMTP-nya adalah untuk proses pengiriman email tagihan maupun email kwitansi ke email masing-masing customer gitu. Dan kondisi existing saat ini adalah dari 100% request yang kami buat itu hanya sekitar 85-90% aja yang biasanya emailnya itu beneran terkirim ke pelanggan. Sisanya itu bisa dibilang nggak nyampe. Dari SMTP Google-nya sih ada keterangan error-nya gitu. Error-nya karena masalah ada limitasi koneksi kalau nggak salah. Itu sih Mas intinya. Oke, mungkin saya tambahin sedikit, Mas Hamzah. Jadi kita punya e-commerce sendiri, tokoperhutani.com. Ini kita bangun dari akhir 2015 dan semenjak itu kita pakai untuk email invoice dan kwitansi itu kita pakai domain @tokoperhutani.co.id @perhutani.co.id. Jadi dari dulu itu berjalan normal, tapi terhitung 10 hari kemarin kita ada sedikit kendala. Jadi yang tadi diceritain sama Mas Dwi, beberapa kali pada saat mau kirim invoice itu seperti diblokir katanya sama Google-nya, sehingga nggak bisa kirim invoice. Dan itu kemarin itu sempat heboh karena banyak sekali terjadinya dalam sehari.
gitu. Berarti intinya tuh dalam sehari itu pengirimannya cukup banyak Pak ya, pengiriman email yang di itu tuh. Betul, transaksi kita sehari itu bisa sampai 600 kalau lagi banyak, 600 transaksi. Yang mana 600 itu pertamanya pada saat mereka booking barang itu akan dikirimkan invoice. Satu invoice itu terkirim ke lebih dari sekitar 3 penerima. Kemudian untuk kwitansi itu dikirim ke 4 atau 5 penerima satu email. Oh, oke Pak Iwan. Kalau gitu boleh saya recap dulu Pak ya. Iya. Jadi emailnya tuh yang dikirimkannya itu digunakan untuk ngirim invoice ke pelanggan perhutani.co.id gitu ya Pak ya. Betul. Dan kita pakai beberapa email, jadi kita pisah-pisah karena dulu itu pernah kita kena pembatasan kuota pengiriman. Jadi dulu kita cuma pakai sekitar 3 email, sekarang sudah kita pecah, jadi untuk invoice, karena kita ada 2 jenis saluran penjualan, jadi yang retail untuk invoice kita pakai email sendiri, retail kwitansi tersendiri, kontrak invoice tersendiri, dan kontrak kwitansi tersendiri. Pak Iwan mungkin bisa Pak artikel yang saya berikan kemarin Pak. Udah. Iya. Itu kan ada itu Pak, setup di admin konsol dan terus cara penggunaan SMTP Gmail-nya tuh Pak. Bentar, yang dari di tiket detail atau di mananya? Oh, artikel ini ya. Oke, support di artikelnya Pak. Ya. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu Pak. Oke, siap.
Halo Pak Iwan. Ya, siapa? Pak, untuk errornya bisa ditampilin nggak Pak ya? Buat kita cari-cari tahu gitu kenapa dia nggak sampainya. Oke, Mas Dwi gimana? Bisa dibantu? Mas Dwi? Sorry, mute ya, bentar. Saya coba share error code-nya ya. Iya Pak. Di chat sudah saya coba kirim. Jadi ini biasanya terjadi kalau kita ada proses pengiriman email dalam dalam jumlah yang bersamaan dan lebih dari satu biasanya. Jadi misalnya banyak orang yang membuka banyak user yang sedang mengakses lalu check out bersama-sama, itu kan berarti pengiriman invoice-nya akan dilakukan bersama. Jadi dari sistemnya kita pakai backend-nya tuh PHP, mereka login menggunakan invoice retail POTP ini. Nah itu biasanya akan ada error seperti ini readernya kalau koneksi yang dibuka banyak. Makanya untuk sekarang ini solusi sementaranya kita coba untuk dijadikan cron job di mana pengirimannya di schedule satu persatu biar nggak bersamaan gitu sih. Nah, error code-nya seperti itu terlampir. Belum muncul, Mas. Di Google Chat belum muncul ya? Oh, di chat ya? Iya, saya chat di meetingnya. Ini error dari PHP-nya Pak ya? Ini return dari SMTP-nya. Pakai backend PHP, return-nya seperti ini. Kalau kemarin sempat di-mention Mas Dwi mengenai SMTP-nya, kita disaranin untuk pakai SMTP relay. Oke. Kalau sekarang kan masih smtp.gmail.com doang ya. Nah, mungkin kira-kira apa pengaruhnya karena itu atau gimana kira-kira, Mas? SMTP relay itu buat G Suite ya? Iya Pak. Ya kalau yang biasa nggak ada, nggak bisa pakai SMTP relay kan kalau akun biasa. Kalau yang perhutani.co.id ini pakai G Suite Pak? Pakai G Suite kita. Kalau gitu kita bisa coba sih sebenarnya. Terus untuk protokolnya sendiri disarankan apa? SSL atau TLS? Terus portnya kira-kira berapa biar kita coba sesuaikan juga gitu Pak di backend-nya. Hamzah udah ada ininya kan Hamzah ya? Artikelnya Hamzah. Iya, Pak Iwan sama Pak Dwi, mungkin bisa dilihat di artikelnya Pak. Kalau misalnya protokol yang disarankan itu Pak, TLS juga masih bisa sih Pak. Terus portnya ada 25, 465 atau 587 Pak. Oke. Berarti SSL atau TLS sama aja sebenarnya ya? Ya sama aja sih Pak. Mungkin kita bisa pakai TLS 587 sih biasanya. Sebelumnya belum pernah pakai SMTP relay Pak Iwan. Belum pernah kita pakai. Kita memang datang juga kan di belakangnya gimana. Tapi Ya. bisa kita coba. G Suite administratornya Pak Iwan atau Pak Dwi? Saya. Mungkin bisa kita bantu setup sekarang Pak Iwan. Boleh. Boleh Ada yang bisa saya bantu? ya, boleh di screen share layarnya Pak Iwan. Yang G Suite-nya ya? Iya, admin konsol Pak.
Ya. Gimana? Sudah muncul? Ya, boleh diklik di apps-nya, Pak. Klik di app. Apps ya. G Suite, Gmail, Email ini ya. ya. Enggak, diklik di ininya aja, Pak. Di Gmail-nya. Ya. Klik lagi. Nah, scroll paling bawah ada advance. Scroll ke bawah nanti ada SMTP relay, Pak. Pelan-pelan aja sekarang. Ini ya. Nah, ini udah ada nih, Pak. Sudah ya. Coba boleh diedit, Pak. Baru yang ASME aja tuh ya kayaknya Pak Awan ya. Yang POTP belum ada ya. Ini waktu itu siapa yang nyeting asminya? Mas. Anu, Cak Oh. Atik. Hmm. Jadi begini Mas Hamzah, kalau kita lihat di sini email e-office ini adalah aplikasi kita yang lain untuk surat menyurat. Jadi gimana, ada yang perlu kita tambah atau another atau mungkin? Add another boleh, Pak. Another boleh Pak Hendro ya? Iya, boleh. Gimana ini diisi apa nih? Ini dari Itu judul aja, Pak. Bebas sih Pak. bebas sih, Pak. POTP ini maksudnya penjualan online toko perhutani ya maksud. Takutnya nanti kalau kita nyebut POTP, Pak, mas-masnya pada bingung. POTP relay aja ntar. Nah, ini dikirimnya allow sendernya yang nomor 1, Pak. Yang mana? Nah, ini mau pilihnya dari, dia ngirimnya dari mana, Pak? Hostnya. Mas Dwi? Hostnya ada dua sih, itu yang di whitelistnya bisa domain dan IP kan. Sebenarnya kita Ya. ada dua aplikasi. Yang pertama memang toko perhutaninya yang normal, yang kedua adalah sistem backend-nya. Jadi kita butuh masukin dua alamat IP sih sebenarnya Pak untuk vendor. Berarti pilih yang paling bawah, Pak, any address. Oke. Oke. Ini perlu dicentang? Iya, centang, Pak. Nah, di sini masukin IP-nya, Pak. IP publiknya atau domainnya? IP publiknya, Pak. Oke. Yang pertama 10 183 252 103 dari 103 252 163 165 Pak. Bentar dulu. Gimana 10? Bentar. 103 10, 103. 103 nggak pakai 10 Sama pakai 10. ya. 103 252 Ya. 163 165. Ini deskripsinya apa nih? Ini apa ya? Backend CCP/OTP aja kali Pak. Terus yang untuk IP aplikasinya Mas Isan boleh dibantu nggak? Soalnya saya belum agak lupa yang baru.
Yang ini udah boleh di-save ya? Ya, di save Iya, aja, yang Pak. itu sudah Pak. Kita tambah lagi. Bentar, saya agak lupa IP yang barunya. Mas Isan boleh dibantu? Sebentar. Oke. Mas Dwi, ini butuh yang IP server yang buat di apps-nya atau yang di database-nya? Yang aplikasi, Mas, yang Aplikasi itu IP ini ya, IP servernya ya. ya IP publiknya. Kan kalau lokalnya tuh belakangnya 209. Cuman IP publiknya saya belum tahu. Sebentar, IP publiknya berapa ya? Ini IP publiknya statik kan, Pak ya? Iya, Statis Pak ya. statis. IP publiknya 3694 139. Oke, kita kasih nama apa nih? Aplikasi POTP mungkin, Pak. Udah ya, 369438 139 ya. Dia perlu autentifikasi nggak? Nggak usah. Perlu sih. Perlu. Autentikasinya tuh lewat sini atau biasanya kan di PHP juga kita setting. Itu kalau di checklist muncul apa, Pak? Nggak muncul. Iya sih kayak harusnya perlu ya. Kan kita udah ada user sama password. Ininya. Encrypt. Yang encryption-nya jangan dulu, Pak. Jangan dulu, oke. Ini di save aja dulu. Scroll paling bawah. Ini udah selesai ya? Udah, tapi di IP-nya dicatat di notepad aja dulu, Pak. Oke. Kalau sudah bisa di add setting. Oke, nanti bisa di save, Pak, sebelah kanan bawah. Tapi saya ngeliat ada IP aja. Di sini perlu ditambahin nggak di whitelist? Oh enggak, itu untuk masuk, Pak, bukan untuk Oh, keluar. untuk mas. Oke, berarti langsung save aja Di ya? save aja dulu, nggak apa-apa. Nah, sekarang yang punya DNS manajemen siapa ya, Pak Iwan? Awan dulu. DNS domainnya ya? Iya, betul. Wah, tidak. Ada Surya nggak di situ Pak Awan? Nggak ada. Di rumah. Oke, gini aja. Nanti kita akan kasih tahu update di tiket apa yang harus dilakuin untuk di DNS manajemen ya, Pak. Oh iya, Nanti DNS manajemen. Ya, sekarang kita lanjut ke ininya aja, ke aplikasinya dulu. Nah, untuk yang SMTP-nya itu bisa diganti, Pak Dwi. Ya, Pak. Jadi relay ya, SMTP Betul. script relay. Betul. Hanya menyesuaikan SMTP-nya aja kan? Iya. Apa? Mungkin Berarti yang di sini udah selesai di Google Console ya? sudah. Oke. Kalau KBQ kita tahu ya. Kantor.
yang SMTP-nya mau dicoba eksekusi sekarang atau gimana Pak Wan? Coba sekarang aja Pak, bisa langsung kok. Mumpung ada jagoannya di sini. Waduh. Enggak Pak. Banyak. Oke, kita coba. Portnya sudah Pak. Portnya Pakai- udah sih, kita pakai- pakai TLS 587. Iya boleh. Boleh dites Pak. Sebentar. Hmm, saya coba. Mungkin di sini ya smtprelay@gmail.com. Iya betul Pak. Oke. Itu udah dicoba setting nextnya. Boleh dites dulu Pak pengiriman emailnya ada error apa enggak? Oke. Saya di fungsinya cek ya. Kirim ke email saya pribadi aja kali ya. Iya, email pribadi aja Pak, nggak apa. Yang penting kita tes terkirim apa enggak. Ini yang saya kirim pakai SMTP Relay sih masuk emailnya. Itu kan ada 2 Pak IP publiknya ya. Boleh dites satunya lagi Pak? Yang satunya lagi ya. Iya. Bentar. Lagi proses kirim dulu.
Termasuk sih dua-duanya. Yang satu saya kirim pakai email detail.potp@perhutani.co.id, itu dari aplikasi utama Perhutani. Terus yang satu lagi saya kirim pakai email kontrak POTP, Oke. itu pakai aplikasi yang back end. Oke, jadi dulunya bisa ya Pak Dwi ya, confirm ya. Ya, itu pakai SMTP delay bisa Oke. untuk satu. Oke, last step-nya itu ada DNS manajemen Pak Iwan. Mungkin mau di setup sekarang atau nanti Pak Iwan? Mungkin bisa dipandu caranya dulu ya Pak ya. Jadi kan kebetulan yang PS ini untuk yang setup DNS ini lagi WFA nih, belum Oke. cadir. Oke. Nanti mungkin kita bisa step by stepnya nanti akan kita sesuaikan juga. Ya, boleh Pak. Oke, untuk saat ini testing SMTP-nya sudah oke. Nanti kita ada lanjutannya untuk setting DNS manajemen Pak Iwan. Oke, Hamzah bisa dilanjutkan. Oke Pak, makasih Pak Andro. Mungkin nanti Pak next step yang setting di DNS management atau DNS konsol ntar kita share ininya step by stepnya Pak. Oke Pak. Di tiket terus ntar saya update Pak. Oh, di artikel lagi ya. Iya Pak. Baik. Berarti cuma tinggal itu aja ya? Iya Pak. Iya Pak. Tinggal nunggu setup di DNS-nya aja Pak. Mungkin ada concern lain Pak Iwan atau Pak Aristus atau Cuma pertanyaan aja sih. Kira-kira kalau kita pakai yang SMTP relay ini, kan tadi saya udah mention sebelumnya, transaksi kita bisa sampai 600-700 transaksi per hari. Walaupun sekarang pengirimannya emailnya sudah kita pecah, kira-kira batas limit pengiriman itu satu akun itu berapa banyak ya? Cuma untuk berjaga-jaga aja. Kalau secara generalnya sih Pak ya, SMTP relay ini limitnya itu 10.000 Pak. 10.000 recipient per hari. Ya. Per 1 kali 24 jam Pak. Itu 10.000 penerima ya, bukan 10.000 email? Iya, 10.000 penerima Pak. Jadi misalnya satu email ada 3 resipien, itu dihitungnya 3 Pak. Hitungnya 3. Okay. Baik. Gitu sih Pak. Saya cukup itu aja. Mas itu ada lagi? Kayaknya udah itu aja Pak Awan. Okay. Baik, kalau gitu saya pikir untuk permasalahan ini tinggal menyelesaikan DNS manajemen setupnya aja. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak dari Poinstar, Pak Andro, Pak Hamzah, Pak Ferdian, Pak Fahmi, dari Infomedia juga, ada Pak Eko juga, ada Pak Isan, Mas Du, Mas Baka. Terima kasih, mudah-mudahan yang kita setting hari ini bisa benar-benar menyelesaikan permasalahan yang kemarin sempat bikin pusing. Iya Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya Bapak-Bapak. Terima kasih Bapak-bapak. Ya, terima kasih Pak. Sama Pak Awan.